Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode ke-10. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 10, scene diawali saat Lucifer yang terbangun dari tidurnya di tengah malam. Di sini Lucifer langsung memainkan piano dan bernyanyi mengenai hubungannya dengan detektif Chloe. Seiring lagu yang dinyanyikan Lucifer, scene juga menampilkan Chloe yang terbangun di tengah tidur malamnya. Selesai Lucifer bernyanyi, sang ayah muncul di belakang Lucifer sembari memuji suara merdu anaknya. Lucifer pun langsung bertanya kenapa sang ayah masih tinggal di bumi. Apakah sang ayah ingin membuat kekacauan dengan Michael di kehidupan Lucifer? Sang ayah menjawab jika Michael sebenarnya sudah pulang ke Silver City. Dan sang ayah juga menegaskan apakah perlu sebuah alasan bagi seorang ayah untuk mengunjungi anak-anaknya. Mendengar jawaban ini membuat Lucifer kesal hingga mengusir sang ayah pergi sembari meminta sang ayah untuk menjauh dari kehidupan Lucifer. Di lokasi TKP, Chloe merasa lega karena Lucifer masih mau datang setelah apa yang terjadi di akhir episode 9. Di sini Chloe sempat mengatakan jika dia tidak percaya Lucifer tidak bisa mencintai. Selain itu, Chloe juga bersyukur Lucifer masih mau menjadi partner baginya. Korban pada kasus kali ini merupakan seorang wasit bernama Steve yang tewas akibat racun di peluitnya. Di sini tiba-tiba Lucifer bingung karena semua orang mulai bernyanyi dan menari. Bahkan di sini jasadnya Pak Steve juga ikut berjoget untuk meramaikan suasana. Setelah situasi kembali seperti semula, Lucifer menyadari jika ayahnya tengah mengawasi dan juga dalang di balik tarian serta nyanyian tersebut. Sementara itu, Chloe terlihat tengah menginterogasi istri korban yang bernama Darla. Dari keterangan Darla, suaminya terakhir menjadi wasit saat pertandingan Hickson melawan Benedict Canyon Wilkes. Karena Hickson kalah dalam pertandingan, banyak fans yang menyalahkan Steve hingga melempari rumah mereka dengan telur dan juga mengirim email yang berisi ancaman kepada suaminya. Setelah menginterogasi Darla, Chloe menemui Lucifer yang kemudian mengetahui jika pria yang berbicara dengan Lucifer adalah ayah dari Lucifer, yang berarti dia adalah Tuhan. Tak terduga di sini dengan segala hormat Chloe menyampaikan jika Tuhan adalah ayah yang buruk bagi anak-anaknya. Mendengar hal ini, Tuhan justru tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Chloe Decker. Aku bisa melihat betapa dirimu sangat menyayangi putraku." Karena pembicaraan Chloe sudah mengarah kepada dirinya yang dijadikan hadiah bagi Lucifer, akhirnya Lucifer pun mengajak Chloe untuk pergi. Di rumah Dr. Linda, Aminadil terlihat tengah melepas semua bubble wrap di perabotan rumahnya. Di sini Aminadil memberitahu Dr. Linda jika Charlie sama seperti manusia biasa, bukan seperti dirinya. Mendengar hal ini, Dr. Linda sangat lega dan bahagia. Akan tetapi, Aminadil justru mengatakan jika dia kecewa karena menurut Aminadil makhluk surgawi lebih hebat daripada manusia biasa. Jelas jika hal ini membuat Dr. Linda tersinggung mendengar ucapan Aminadil. Dr. Linda pun lantas meminta Aminadil terbang untuk membuang popok kotor bekas Charlie, sedangkan dia akan berjalan-jalan dengan Charlie selayaknya manusia biasa. Di kantor kepolisian, Chloe dan Lucifer tengah menginterogasi JJ dan ibunya yang telah mengirim email ancaman kepada Steve. Di sini JJ tidak diberi kesempatan untuk mengatakan apa yang ingin JJ katakan karena sang ibu selalu memotong ucapan JJ. Sang ibu merasa jika JJ masih kecil dan belum bisa memutuskan apa yang baik bagi diri JJ. Secara terus terang, sang ibu menyampaikan jika dia akan selalu membimbing dan mengawasi JJ. Lagi-lagi, di sini semua mulai bernyanyi dan menari hingga Lucifer menyadari jika sang ayah berada di samping ruang interogasi. Setelah menari dan bernyanyi, JJ baru bisa memberikan informasi setelah Chloe meminta ibu JJ untuk diam. JJ mengatakan jika beberapa hari lalu dia melihat Pak Steve berdebat dengan seorang pria yang mengendarai truk warna kuning. Selesai menginterogasi, Lucifer menyampaikan pendapatnya jika JJ tidak akan bisa hidup normal dan tidak bisa mencintai karena selalu diawasi dan diatur oleh ibunya.
Chloe pun berpendapat jika mungkin JJ dan ibunya akan bisa memperbaiki hubungan mereka jika mereka mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut. Mendengar hal ini membuat Lucifer berpikir jika mungkin saja dirinya bisa memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Di Lux, Lucifer mengatakan kepada sang ayah jika dia menarik perkataannya untuk menjauhi kehidupan Lucifer. Di sini Lucifer justru ingin melakukan yang sebaliknya, memperbaiki hubungan dengan sang ayah. Lanjut di kantor kepolisian, Lucifer mengajak sang ayah untuk berkeliling serta memberitahunya jika dia adalah konsultan kepolisian. Di sini Lucifer juga memperkenalkan sang ayah kepada Dan hingga membuat Dan gugup, grogi, salting saat mengetahui jika di hadapannya adalah Tuhan. Selain itu, Dan juga merasa ketakutan saat ayah Lucifer mengatakan, "Aku yakin kamu sudah bertemu dengan istriku." Di tempat yang sama, Messi menemui Ella dengan membawa seorang pria jahat. Dari beberapa episode yang lalu, kita ketahui jika Ella memiliki ketertarikan tersendiri yang lebih kepada pria jahat. Akan tetapi, di sini Ella berusaha menolak dan mengontrol dirinya sendiri. Adegan selanjutnya, seperti biasa mereka lagi-lagi mulai menari dan bernyanyi. Bisa disimpulkan jika di episode 10 ini, setiap karakter mencoba untuk melawan kata hati mereka sendiri dengan merefleksikan pada sebuah nyanyian dan juga tarian. Setelah adegan tersebut, Ella pun menemui Chloe untuk menyampaikan laporan hasil laboratorium. Pertama, racun yang menewaskan korban bukanlah racun biasa yang mudah untuk didapatkan, karena hanya instansi tertentu seperti rumah sakit dan laboratorium yang bisa mendapatkannya. Kedua, ditemukannya sidik jari orang lain pada peluit korban. Dan ketiga, sidik jari tersebut ternyata milik Dale, pelatih Benedict Canyon Wildcats yang juga sebagai pengendara truk warna kuning. Setelah bertemu dengan Ella, Chloe menegur Lucifer yang tengah berdebat dengan sang ayah karena sang ayah tidak mau menyicipi kopi buatan Lucifer. Di sini Lucifer justru memaksa Chloe untuk menyicipi kopi buatannya, namun ditolak oleh detektif Chloe. Akhirnya Lucifer pun langsung meminta Dr. Linda untuk menyicipi kopi buatannya. Sebenarnya di sini Lucifer mengajak sang ayah bertemu Dr. Linda untuk melakukan konsultasi mengenai hubungan mereka. Lucifer mengatakan jika dia tidak suka sang ayah terus mengawasi dan seolah mengendalikan kehidupan Lucifer. Sedangkan ayah Lucifer mengatakan jika memang sangat mustahil dirinya bisa membuat Lucifer bahagia. Dr. Linda pun akhirnya mengatakan pendapatnya jika mereka harus bisa menerima setiap masalah di dalam sebuah hubungan. Selain itu, Dr. Linda juga mengatakan kepada ayah Lucifer untuk membiarkan Lucifer memilih kehidupannya sendiri tanpa harus memaksa Lucifer untuk menjadi seperti yang dikehendaki oleh ayah Lucifer. Setelah mendengar pendapat Dr. Linda, ayah Lucifer pun mendekati Lucifer dan mengatakan akan mendukung apapun pilihan Lucifer. Di tempat gym, Chloe, Lucifer, dan sang ayah menemui pelatih Dale untuk menanyakan apa masalahnya dengan Steve. Dale mengatakan jika dia berniat untuk menyuap Steve demi meloloskan timnya ke babak selanjutnya. Akan tetapi, Steve menolak dan justru berniat untuk melaporkan Dale mengenai hal tersebut. Walaupun begitu, Dale sama sekali tidak berniat untuk membunuh Steve dan ucapan Dale pun diperkuat oleh Lucifer jika hasrat Dale tidak ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut. Chloe pun lantas bertanya kenapa sidik jari Dale terdapat di peluit milik Steve. Dale menjelaskan jika beberapa hari yang lalu truknya dibobol oleh seseorang dan peluit Steve sudah ada di sana. Di sini ada momen lucu saat Tuhan mengelus kepala Lucifer sembari mengatakan jika putranya sangat tegas dan berwibawa. Di Lux, Dan bertanya kepada Amenadiel apakah ada kemungkinan saat Dan tidur dengan Charlotte jiwa ibu Amenadiel masih berada di dalam tubuh Charlotte. Amenadiel pun berpendapat jika kemungkinan memang seperti itu. Jelas jika Dan terkejut hingga mengatakan jika dia pasti akan masuk ke neraka karena hal itu. Scene selanjutnya seperti biasa mereka bernyanyi dan menari. Di sini Lucifer dan sang ayah ternyata sudah berada di Lux dan Lucifer meminta sang ayah untuk menghentikan kegilaan ini. Sang ayah pun setuju untuk menghentikan nyanyian dan tarian ini setelah lagunya selesai. Di saat mengatakan itu, Tuhan dengan santainya juga ikut berjoget sembari menikmati alunan lagu kopi dangdut. Pagi harinya Lucifer dibangunkan oleh sang ayah yang sudah menyiapkan sarapan lengkap dengan segelas kopi. Awalnya Lucifer di sini menolak untuk meminum kopi buatan sang ayah. Akan tetapi saat meminum segelas kopi buatan ayahnya, ekspresi Lucifer dapat diartikan jika kopi buatan ayahnya sangatlah luar biasa. Sang ayah pun mengatakan jika sebenarnya dia hanya menginginkan yang terbaik bagi putranya.
Lucifer pun di sini meminta maaf kepada sang ayah dan berterima kasih untuk kopi di hadapannya. Kemudian Lucifer meminta sang ayah untuk tidak ikut Lucifer bekerja dan menyuruhnya untuk mengunjungi anak-anaknya yang lain. Tiba di kantor kepolisian, Chloe menegur Lucifer yang nampak lebih ceria. Lucifer pun mengatakan jika dia lebih ceria karena tidak ada sang ayah di sampingnya. Lucifer menambahkan jika dia mulai muak dengan ulah sang ayah yang membuat manusia tiba-tiba bernyanyi dan menari sesuai dengan keinginannya tanpa mereka sadari. Selain itu, Lucifer juga mengatakan jika ayahnya selalu memutuskan dan menghakimi sesuka hati. Ucapan terakhir Lucifer ini membuat Chloe menyadari siapa pelaku dalam kasus kematian Steve. Di sebuah taman, Dr. Linda mengajak Charlie berjalan-jalan dan mengatakan tidak apa-apa, kita hanya manusia biasa yang tidak bisa terbang. Yang terpenting kita mempunyai rasa untuk saling memiliki. Adegan selanjutnya seperti biasa bernyanyi dan menari. Dan ternyata hal itu terjadi karena Tuhan tengah melihat Dr. Linda dan Charlie dari kejauhan. Chloe dan Lucifer kembali menemui Darla karena mencurigai Darla sebagai pelakunya. Awalnya Darla di sini membantah tidak melakukan pembunuhan terhadap Steve. Akan tetapi saat Chloe menggertak dengan DNA rambut milik Darla, Darla pun menceritakan hal pahit dalam hubungannya dengan Steve. Selama 20 tahun, apapun yang dilakukan Darla selalu salah di mata Steve. Hingga hal ini membuat Darla yakin jika suaminya tidak akan pernah bisa berubah dan terjadilah pembunuhan berencana. Saat Chloe ingin menangkap Darla, Darla sempat mengarahkan api ke arah Chloe, namun Lucifer bisa mengatasinya walau lengan jas miliknya harus terbakar. Setelah Darla dibawa petugas kepolisian, Lucifer berkata kepada Chloe jika dia merasa ucapan Darla memang benar adanya. Lucifer takut jika ayahnya tidak bisa berubah dan mereka juga tidak bisa memperbaiki hubungan tersebut. Akan tetapi, di sini Chloe sendiri sangat percaya jika Lucifer bisa menyelesaikan masalah hubungannya dengan sang ayah. Tiba di rumah, Chloe kembali mengingat kenangan yang terjadi antara Chloe dengan Lucifer. Seperti biasa, saat di adegan ini sebuah lagu mengiringi setiap kenangan indah dan buruk yang pernah Chloe lalui dengan Lucifer. Dan ternyata di luar rumah Chloe, ayah Lucifer berniat menemui Chloe namun membatalkannya. Di Lux, sang ayah menyapa Lucifer saat Lucifer baru pulang. Di sini Lucifer mengatakan jika dia memiliki kehidupan yang baik dan untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang berbeda saat Chloe di sisinya. Sayangnya sang ayah tiba-tiba datang dan merusak semuanya. Lagi-lagi di adegan ini Lucifer bernyanyi dengan sang ayah yang intinya menjelaskan mengenai impian-impian Lucifer. Selesai bernyanyi, sang ayah mengatakan dia tahu jika Lucifer marah kepadanya dan meminta maaf kepada Lucifer. Sang ayah pun juga menambahkan dia tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi pada diri Lucifer. Lucifer menegaskan bahwa ayah adalah Tuhan, pasti ayah bisa melakukan sesuatu untuknya. Lucifer menambahkan jika sang ayah tidak bisa melakukan apapun, setidaknya sang ayah berhenti untuk mengendalikan Lucifer. Dengan meneteskan air mata, sang ayah mengatakan kepada Lucifer jika dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan miliknya. Lucifer pun menatap ke arah sang ayah dan menyadari ada sesuatu yang benar-benar salah. Dan season 5 episode 10 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.